Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat semua ya? Ada yang sakit nggak? Nggak, alhamdulillah ya sehat semua anak-anak ibu ya. Dan alhamdulillah ibu pun juga sehat. Ya, ibu doakan kita semua sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari penyakit-penyakit, dari virus ya. Sekarang lagi marak-maraknya virus corona ya. Nah, ibu doakan agar kita semua terhindar dari semua penyakit ya, agar kita bisa belajar dengan baik setiap harinya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, ibu mau periksa kehadiran ya. Ya, kalau ibu sebut namanya, tolong tunjuk tangan ya. Ya, Nindi, hadir nih. Jihan, Syakira. Ya, berarti anak-anak ibu hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Dengan kegiatan doa tadi, mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan dan dijabah oleh Allah ya nak. Amin. Nah, selanjutnya ibu minta siswa-siswa ibu berdiri dari bangkunya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, berdiri yuk. Sudah? Ya, ibu pimpin ya dalam menyanyikan lagunya ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang ibu mau membagikan selembar kertas yang isinya yaitu percakapan. Silakan anak-anak ibu baca ya. Nah, sudah dibaca semuanya. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan dari bacaan tersebut? Ya, Siti akan membeli gula sebanyak 1/4 kilo ke warung. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa di antara anak-anak ibu yang tahu contoh bentuk bilangan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya? Ini ibu kasih petunjuk ya. Misalnya ada yang setengah, ada yang 1/4 gitu. Ya, Nindi apa nih? Ya, kalau beli gula di ini ya, kalau beli gula di warung ya 1/4 kilo ya. Siapa lagi? Tadi ada ibu ada dengar itu ada yang bilang kue apa? Ya, kue untuk lebaran itu ya, kue bolu ya biasanya. Nah, kue bolu kalau dibagi-bagi ya. Coba kita perhatikan ke depan. Ini bentuknya bulat ya. Kita umpamakan ini kue bolu ya. Kue bolu. Biasanya kalau kita mau makan itu kan nggak satu utuh nih ya kita makan ya. Kita bagi dulu ya. Perhatikan
Perhatikan ke depan. Nah, biasanya kue bolu itu dipotong sama mama atau sama ibu atau sama bunda ya. Dipotong. Nah, dipotong. Siapa yang tahu kalau yang Ibu arsir ini berapa bagian? Sebelumnya kan kita sudah belajar pecahan juga. Siapa yang tahu ini berapa bagian? Siapa? Ya, 1/8. Kenapa 1/8? Karena bagian utuhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 ini dijadikan pembilang, 8-nya dijadikan penyebut. Jadi satu bagian ini dinamakan 1/8. Paham anak-anak Ibu? Nah, pelajaran kita hari ini yaitu matematika. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, di depan itu sudah ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menguraikan hasil perkalian terhadap bentuk pecahan biasa dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada pecahan biasa dengan teliti. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ibu minta anak-anak Ibu untuk mengamati gambar tersebut. Sudah kelihatan? Belum ya? Ibu perbesar dulu. Ibu dulu bentar. Sudah kelihatan ya? Sudah. Silakan diamati terlebih dahulu gambar yang ada di depan. Sudah dibaca ya dan sudah diamati. Kira-kira gambar apakah ini, Nak? Iya, gambar sebuah percakapan. Percakapan antara siapa? Siti, betul. Siti dengan siapa ini? Dengan ibunya, betul. Jadi gambar di depan adalah gambar percakapan antara Siti dengan ibunya. Kira-kira apa yang dibicarakan dengan Siti? Apa yang dibicarakan Siti dengan ibunya? Ya, Siti mau membeli apa? Membeli gula. Karena apa? Karena Siti mau membuat Nutrijel. Karena teman-teman Siti mau datang ke rumahnya. Ya, jadi informasi apa yang anak-anak Ibu dapatkan dari percakapan tersebut? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, Nindi. Betul. Ya, untuk satu bungkus Nutrijel membutuhkan 1/4 kilogram gula. Jadi untuk satu bungkus Nutrijel membutuhkan 1/4 kilogram gula. Nah, Siti ingin membuat Nutrijel sebanyak 4 bungkus. Kalau 4
bungkus, kira-kira berapa kilogram gula yang dibutuhkan oleh Siti? Nah, berarti kita apakan, Nak? Ya, betul. Kita kali ya, kita kali. Kalau satu bungkus butuh 1/4 kilogram, jadi kalau 4 bungkus, kita kali dengan 1/4 kilogram. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, kalau terjadi seperti ini, cara mengalikannya adalah dengan cara mengalikan pembilang sama dengan pembilang. 4 dikali 1 sama dengan berapa? 4. Nah, penyebutnya tetap 4/4. Nah, jadi yang dibutuhkan Siti adalah 4/4 kilogram gula. Apa ada orang jual di warung 4/4 kilogram gula? Nah, siapa yang tahu 4/4 kilogram gula ini berapa? Iya, 1. Kenapa 1? 1 kilogram gula, kenapa? Ya, disederhanakan. Pintar. Ya, dari gambar di depan atau dari pembahasan masalah di depan, apa ada yang bertanya? Berarti sudah paham ya anak-anak Ibu ya. Selanjutnya Ibu Ibu akan membagi anak-anak Ibu dalam beberapa kelompok ya. Ya, silakan dulu duduk per kelompoknya. Sudah ya, sudah duduk berkelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik untuk setiap masing-masing kelompok ya. Oke. Dah. Setiap kelompok udah dapat kan? Ya. Coba perhatikan dulu ke depan. Ibu pinjam ya. Perhatikan ke depan. Di depan ini, di kolomnya ini ada nama kelompok. Jadi siswa Ibu buat itu nama kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Kita sampai kelompok 5 ya. Nah, di bawahnya itu ada nama anggota. Nama anggota itu nama siswa Ibu yang terdiri di dalam kelompok tersebut. Misalnya kelompok 1 itu nama anggotanya ada 1 Nindi. Nama anggota yang keduanya Jihan, misal seperti itu ya. Kemudian kelas berapa? Kelas 5 ya. Kemudian hari dan tanggal jangan lupa buat hari sekarang, tanggal sekarang. Oke. Nah, untuk lembaran kedua itu yaitu petunjuknya ada di sini nih. LKPD 1. Tugas 1 yaitu selesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada pecahan biasa berikut. Petunjuknya, letakkan hasil perkalian pada petak di kanan sesuai nomor urut soal. Hasilnya akan membentuk kata. Nanti siswa Ibu dikalikan dulu nih. Misalnya ini nomor 1. 5/6 dikali 1/5. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya kalau sudah dapat, anak-anak Ibu perhatikan, ini ada huruf-huruf. Ini kata. Sebenarnya ini adalah akan membentuk kata ya. Kata yang benar. Saya kan hasilnya 7/9. Taruh 7/9 di sini. 7/9 itu hurufnya apa? Huruf R. Huruf R. Seperti itu. Nanti dia akan membentuk sebuah kata yang bermakna. Paham? Nah, untuk tugas yang kedua juga ada petunjuknya di sini. Di lembar setelahnya, yaitu tuliskan cara dan hasil pada tempat yang telah disediakan. Ibu sudah sediakan tempat untuk mengerjakannya. Kalian tinggal jawab di sini. Oke? Yuk, silahkan kerjakan dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada siswa-siswa Ibu yang sudah
tampil ke depan tadi ya untuk menyajikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu minta kepada setiap perwakilan tadi untuk menyerahkan hasil diskusinya ke depan. Terima kasih ya. Dari pengerjaan LKPD tadi, kira-kira ada sisa Ibu yang belum paham tidak? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan sekarang, silakan tunjuk tangan. Iya. Ya, berarti sudah paham ya semuanya ya. Ya. Selanjutnya, perhatikan ke depan. Selanjutnya perhatikan ke depan. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Jadi, pelajaran kita hari ini yaitu perkalian sesama bilangan pecahan biasa. Perkalian sesama bilangan pecahan biasa. Nah, perhatikan ke depan, coba dilihat contohnya. Contohnya, perkalian sesama bilangan pecahan biasa. Berarti kita mengalikan sesama pecahan biasa. Pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Contohnya, 2/7 dikali 5/3. 2/7 dikali 5/3 ini bagaimana caranya? Kita mengalihkan sesama bilangan pecahan biasa itu adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang. Siapa yang tahu yang mana pembilang? Betul, 2 dan 5. Jadi kita kalikan ya pembilang dengan pembilang ya. 2 dikali 5 berapa? 10. Sebentar, Ibu bikinkan ini dulu. 2 dikali 5 per. Kemudian dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut ya. Yang mana penyebut nak? 7 dan ya betul, sama, pintar. 7 dikali 3. Nah, coba siswa-siswa Ibu kalikan. 2 dikali 5 berapa? Betul Nindi, 10. Kemudian selanjutnya kalikanlah penyebutnya. 7 dikali 3 berapa? Siapa yang tahu? Bukan 28. Ayo, siapa lagi yang tahu? Ya, 21. Nah, betul. Jadi hasilnya adalah 10/21. Nah, sekarang Ibu beri ya contoh pertama. Contoh yang pertama. Nanti Ibu tunjuk siswa-siswa Ibu untuk salah satu untuk maju ke depan. 1/4 dikali 8/9. Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, silahkan Salma. Silahkan kerjakan. Ya, terima kasih ya Salma. Hasilnya betul tidak? Ayo kita cek sama-sama. Wah, Salmanya ada yang kurang ini, yang seperti Ibu nih buatnya, ya kan?
Ya, ayo kita periksa ya. Jawabannya sudah betul ya sama ya. Ya, tapi kita periksa dulu. Yuk, pembilang yang mana? 1 dan 8. Berarti sesama pembilang kita kalikan. 1 dikali 8. Jangan lupa buat seperti ini ya sama ya. Nah, penyebutnya kita kalikan sesama penyebut. Penyebut yang mana? Betul, 4 dan 9 ya. 4 dikalikan dengan 9. Nah, supaya lebih jelas kita bikin seperti ini biar siswa-siswa ibu sudah paham. Tapi kalau nanti sudah paham boleh langsung seperti ini ya. Oke, 1 dikalikan 8 berapa? 8. 4 dikali 9 berapa? Siapa yang tahu? Iya, 36. Betul. Nah, sama tidak hasil ibu dengan sama? Sama. Ya, kita beri tepuk tangan kepada sama ya. Nah, perkalian yang pertama, perkalian sesama bilangan pecahan biasa, anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, kita masuk ke perkalian yang kedua, yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Ya. Siapa yang tahu bilangan bulat itu yang mana? Oh bukan 1/2, bukan. 1/2 itu pecahan. Siapa yang tahu bilangan bulat yang mana? Betul, contohnya seperti 4. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mengalihkan bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, ibu kasih contoh nih. 9/4 dikali 3. Bagaimana caranya, Bu? Caranya yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat, lalu dibagi dengan penyebut. Yang mana pembilang? Di sini di mana yang pembilang? 9 ya. 9. Bagaimana caranya tadi? Mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya yang mana? Betul, 3 ya. Kita kalikan dulu ya. 9 dikali 3. Kemudian dibagi dengan penyebut. Yang mana penyebut? 4. Ini penyebut. Ini pembilang. Baik. Yang mana penyebut tadi? Kita taruh di sini. Ayo, siapa yang tahu? Kita kali-kali lagi. 9 dikali 3 berapa? Siapa yang tahu? 27. Betul, 27. Kemudian per 4. Inilah hasil akhirnya. Sampai sini paham? Paham ya nak ya? Oke. Ya. Pada LKPD tadi kita ada soal cerita ya. Soal dalam menyelesaikan masalah ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada pecahan biasa. Itu ada soal cerita. Di sini Ibu lihat siswa-siswa Ibu sudah betul ya dalam cara menyelesaikan masalahnya. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali cara menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal cerita pada perkalian pecahan. Nah, dalam menyelesaikan masalah pada perkalian pecahan, langkah-langkahnya itu jangan lupa ya, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita atau dalam menyelesaikan masalah pada operasi hitung perkalian pecahan, yaitu yang pertama adalah menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Mana Bu yang kalimat matematikanya itu Bu? Yang diketahuinya apa misalnya, kemudian ditanyanya apa, dijawab apa. Nah, yang kedua menyelesaikan kalimat matematikanya. Yang ketiga menjawab pertanyaan atau permasalahan. Di intinya tersebut di sini, di intinya yaitu menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut.
Nah, untuk lebih pahamnya ya, Ibu tampilkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh soal. Ya, contoh soalnya, perhatikan kembali kegiatan Siti berbicara dengan ibunya tentang Siti ingin membuat Nutrijel sebanyak 4 bungkus. Yang satu bungkusnya itu membutuhkan 1/4 kilogram gula. Nah, berapa banyak gula yang dibutuhkan Siti untuk membuat 4 bungkus Nutrijel? Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Membuat kalimat matematikanya. Ya, kalimat matematikanya yaitu 4 dikali dengan 1/4. Ya, 4 bungkus Nutrijel dikalikan dengan 1/4. 1/4. Nomor 2-nya yaitu penyelesaian kalimat matematikanya adalah 4 dikali 1/4. Nanti kita selesaikan. Setelah diselesaikan sudah mendapat hasilnya, jangan lupa dibuat ini, apa namanya? Jadi, gula yang dibutuhkan untuk membuat 4 bungkus Nutrijel adalah 4/4 kilogram gula atau 1 kilogram gula. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Oh, berarti sudah paham ya semuanya ya tentang perkalian pada pecahan ya. Tapi jangan lupa ya, Ibu selalu mengingatkan tolong dihafal perkalian. Tolong dihafal perkalian 1 sampai 10 karena sangat berguna untuk kedepannya. Kalau siswa Ibu tidak hafal, nanti akan susah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembaran evaluasi ya. Jangan lupa dibuat nama, hari dan tanggal ya. Silakan selesaikan lembar evaluasinya mulai dari sekarang. Ya, sudah selesai anak-anak Ibu. Kalau sudah, boleh diperiksa dulu sebelum dikumpulkan. Ya, sekarang kita kumpulkan lagi ya lembaran evaluasinya. Ya, ini Bu ambil ya. Terima kasih ya. Oke, siapa di antara anak-anak Ibu yang memperhatikan lembar awal pada LKPD-nya? Lembaran halaman pertama tadi. Ya, di sini ada tulisan apa anak-anak? Lembar kegiatan peserta didik. Ya, betul. Kemudian LKPD. Terus apa lagi? Ini ada gambar di sebelah teacher, sebelah gurunya. Apa bacaannya? Iya, learning matematika is fun. Siapa yang tahu arti fun apa? Fun itu apa? Nah, fun itu menyenangkan. Learning matematika is fun, berarti belajar matematika menyenangkan. Jadi pembelajaran matematika hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah ya, menyenangkan ya pembelajaran kita hari ini. Kenapa menyenangkan? Ya, benar. Tadi ya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita menjadi tahu ya, yang 1/4 itu yang mana, 1/8 itu yang mana, gitu kan. Jadi kalau misalkan disuruh sama orang tua kita ke warung, jadi kita tahu kita membeli gula 1/4, kita beli kue bolu yang bagian-bagiannya 1/8 kita udah tahu ya. Jadi berarti ya senang ya anak-anak Ibu ya belajar matematika hari ini. Ya,
alhamdulillah ya anak-anak ibu semua, pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Jadi bagaimana harapan untuk pembelajaran kita ke depannya? Iya. Tenang, baik. Ibu punya masih banyak materi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menyenangkannya materinya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Ya, selanjutnya silakan anak-anak ibu rapikan bukunya, masukkan buku ke dalam tas. Kita siap-siap untuk pulang. Nah, sebelum itu silakan anak-anak ibu melakukan operasi semut. Apabila ada sampah di dalam laci meja atau di bawah meja atau di bawah bangkunya, ayo kita pungut, kemudian kita buang ke tong sampah. Yuk. Terima kasih kepada siswa ibu sudah melakukan operasi semut. Ya, kegiatan selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Ya, ibu yang pimpin doanya, berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, silakan anak-anak ibu pulang dengan tertib ya.